Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang memahami keterkaitan antara ekonomi dan bisnis 2. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama adalah saya sendiri, Khairina, NIM 20201105119. Berikut adalah rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Firdausi Nuzula, NIM 2020110376. Nama saya Nurul Fitriana dari NIM 2020110447. Perkenalkan, nama saya Jasmine Desalva dengan NIM 2020110385. Perkenalkan, nama saya Sinti Sutasari dengan NIM 2020110261. Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang yang pertama perdagangan dunia, yang kedua tren ekonomi dunia, dan yang ketiga proteksi ekonomi dampak pada bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Firdaus. Perdagangan dunia, pengertian. Apa sih itu perdagangan dunia? Perdagangan dunia adalah proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing negara. Adapun motifnya yaitu memperoleh manfaat perdagangan atau gains of trade. Apa sih manfaat perdagangan dunia? Yang pertama yaitu saling mendapat pertukaran teknologi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, dapat membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia maupun tenaga asing. Yang ketiga, dapat menambah jumlah dan kualitas barang yang kita beli. Yang keempat, menjalin persahabatan. Dan yang kelima, meningkatkan penyebaran sumber daya alam melalui batas negara. Selanjutnya adalah dampak positif dari perdagangan internasional. Yang pertama adalah saling membantu memenuhi kebutuhan antar negara. Terjalinnya hubungan di antara negara-negara yang melakukan perdagangan dapat memudahkan suatu negara memenuhi barang-barang kebutuhan yang belum mampu diproduksi sendiri. Mereka dapat saling membantu mengisi kekurangan dari setiap negara, sehingga kebutuhan masyarakat menjadi terpenuhi. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas usaha. Dengan adanya perdagangan internasional, kemajuan teknologi yang digunakan dalam proses produksi akan meningkat. Meningkatnya teknologi yang lebih modern dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dalam menghasilkan barang-barang. Yang keempat adalah menambah pendapatan devisa bagi negara. Dalam kegiatan perdagangan internasional, setiap negara akan memperoleh devisa. Semakin banyak barang yang dijual di negara lain, perolehan devisa bagi negara akan semakin banyak. Selanjutnya adalah dampak negatif perdagangan internasional. Yang pertama adalah adanya ketergantungan dengan negara-negara pengimpor. Untuk memenuhi kebutuhan barang-barang yang tidak diproduksi dalam negeri, pemerintah akan mengimpor dari negara lain. Kegiatan mengimpor ini dapat mengakibatkan ketergantungan dengan negara pengimpor.
Yang kedua adalah masyarakat menjadi konsumtif. Banyaknya barang-barang impor yang masuk ke dalam negeri menyebabkan semakin banyak barang yang ada di pasar, baik dari jumlah, jenis, dan bentuknya. Akibatnya akan mendorong seseorang untuk lebih konsumtif karena semakin banyak barang-barang pilihan yang dapat dikonsumsi. Yang ketiga adalah mematikan usaha-usaha kecil. Perdagangan internasional dapat menimbulkan persaingan industri dengan negara-negara lain. Industri yang tidak mampu bersaing tentu akan mengalami kerugian, sehingga akan mematikan usaha produksinya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan pengangguran. Selanjutnya adalah tahap-tahap dalam memasuki bisnis internasional. Perubahan yang memasuki bisnis internasional pada umumnya terlibat atau melibatkan dan secara bertahap dari tahap yang paling sederhana yang tidak mengandung risiko sampai dengan tahap yang paling kompleks atau mengandung risiko bisnis yang tinggi. Adapun tahapan tersebut adalah yang pertama adalah ekspor aktif atau active export. Keaktifan hubungan transaksi bisnis tersebut ditandai pada umumnya dengan semakin berkurangnya jumlah maupun jenis komoditi perdagangan internasional tersebut. Dalam tahap aktif ini, perusahaan negeri sendiri mulai aktif untuk melakukan manajemen dan transaksi itu. Tidak seperti tahap awal, pengusaha hanya bertindak pasif. Oleh karena itu, dalam tahap ini sering pula disebut sebagai tahap ekspor aktif. Yang kedua adalah penjualan lisensi atau licensing. Dalam tahap ini, negara pendatang menjual lisensi atau merek dari produknya kepada negara penerima. Dalam tahap yang dijual adalah hanya merek atau lisensinya saja, sehingga negara penerima dapat melakukan manajemen yang cukup luas terhadap pemasaran maupun proses produksinya, termasuk bahan baku serta peralatannya. Untuk keperluan pemakaian lisensi tersebut, maka perusahaan dan negara penerima harus membayar fee atau lisensi itu kepada perusahaan asing tersebut. Tahap berikutnya merupakan tahap yang lebih aktif lagi, yaitu franchising, di mana perusahaan di suatu negara menjual tidak hanya lisensi atau merek dagangnya saja, akan tetapi lengkap dengan segala atributnya, termasuk peralatan, proses produksi, resep-resep, campuran, lalu proses produksinya, pengendalian mutunya, pengawasan mutu, bahan baku maupun barang jadinya, serta bentuk pelayanannya. Memasuki materi selanjutnya yaitu hambatan memasuki bisnis internasional. Yang pertama, batasan perdagangan dan tarif bea masuk. Tarif bea masuk adalah pajak yang dikenakan terhadap suatu barang yang diperdagangkan baik melalui ekspor maupun impor. Dikarenakan tarif bea masuk yang tinggi bagi barang luar negeri mengakibatkan akan kalah saing dengan harga barang dalam negeri. Yang kedua, yaitu hambatan dalam perbedaan bahasa dan sosial budaya. Perbedaan dalam hal bahasa seringkali merupakan hambatan bagi kelancaran bisnis internasional. Hal ini disebabkan karena bahasa adalah merupakan alat komunikasi yang vital, baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Tanpa komunikasi yang baik, maka hubungan bisnis akan sukar untuk dapat berlangsung dengan lancar. Yang selanjutnya yaitu hambatan operasional. Hambatan operasional atau bisnis internasional yang lain adalah berupa masalah operasional, yakni masalah transportasi atau pengangkutan barang yang diperdagangkan tersebut dari negara satu ke negara yang lain. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perdagangan global. Faktor yang pertama yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara-negara dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, berkualitas, dan tentunya efisien dibandingkan dengan negara yang lambat akan ipteknya. Hal ini bisa terjadi karena pemanfaatan teknologi sangat menghemat biaya produksi dan mampu menghasilkan barang dan jasa
yang lebih banyak. Negara dengan teknologi yang lebih maju cenderung melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang. Sedangkan barang yang bukan produksi sendiri akan dibeli dari negara lain. Faktor yang kedua yaitu faktor kekayaan sumber daya alam. Perbedaannya, setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut menjadikan setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda pula. Pada dasarnya, sumber daya alam adalah faktor produksi negara. Oleh karena itu, setiap negara memiliki keanekaragaman kondisi produksi. Faktor yang ketiga yaitu perbedaan selera. Selera ternyata dapat menimbulkan perdagangan internasional. Terjadinya perbedaan kebudayaan, sistem politik, pandangan hidup, dan tatanan sosial menyebabkan terjadinya selera terhadap berbagai jenis komoditas. Faktor yang selanjutnya yaitu perbedaan iklim. Perbedaan iklim setiap negara menyebabkan terbatasnya potensi sumber daya alam. Akibatnya, tidak semua barang untuk memenuhi kebutuhan dapat dipenuhi sendiri oleh negara tersebut. Oleh karena itu, negara akan mengimpor dari negara lain. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor keinginan memperluas pasar dan menambah keuntungan. Ada kalanya para produsen menjalankan produksinya dengan tidak maksimal karena takut mengakibatkan kelebihan produksi sehingga menyebabkan kerugian. Namun, beberapa produsen sengaja melakukan produksi besar-besaran untuk menambah keuntungan sehingga akan mendorong mereka untuk melakukan perdagangan internasional. Hal ini merupakan penyebab timbulnya perdagangan internasional. Faktor yang selanjutnya yaitu kelebihan atau kekurangan produk dalam suatu negara. Kelebihan produk pada suatu negara dan kekurangan kas dalam suatu negara adalah suatu hal yang terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam dan kemajuan antara negara satu dengan yang lainnya. Terjadinya surplus menyebabkan negara yang bersangkutan akan menjual hasil produknya ke negara lain. Sedangkan negara yang mengalami defisit akan membeli barang dari luar negeri melalui perdagangan internasional. Dalam menjalankan sesuatu, pastinya ada yang namanya untung dan rugi. Begitupun dengan kegiatan perdagangan internasional. Untuk menghindari kerugian, perusahaan yang ingin melakukan perdagangan internasional harus memastikan bahwa perusahaannya yang dikelola memiliki manajemen yang baik termasuk dalam hal keuangan. Selanjutnya yaitu tren ekonomi dunia. Yang pertama, tren ekonomi dunia pada saat krisis 2008. Pada krisis finansial tahun 2008, krisis keuangan terjadi dengan epicentrum di Amerika, dengan dampak paling besar di negara-negara yang memiliki ketergantungan dengan sektor keuangan Amerika dan Eropa. Krisis lebih dari 1 dekade yang lalu ini juga hanya dampak pada korporasi-korporasi besar di seluruh dunia. Dengan sektor yang terdampak adalah sektor keuangan, terutama perbankan dan pasar modal. Tren ekonomi yang kedua yaitu tren ekonomi setelah krisis tahun 2008. Kebijakan-kebijakan setelah krisis, beberapa negara telah mengambil tindakan kebijakan yang bersejarah dan luar biasa untuk mendukung perekonomian mereka. Setelah krisis tahun 2008, tindakan tersebut pada khususnya mencakup langkah-langkah kuasi fiskal untuk mendukung sektor keuangan, termasuk penjaminan bank dan penyediaan suntik modal telah membantu membendung menurunnya output pasca krisis. Yang ketiga yaitu tren ekonomi pada saat pandemi COVID-19 ini.
sebelum terjadinya wabah COVID ini semuanya rata-rata serba offline. Semua profesi serba offline. Namun karena pandemi ini, adanya PSBB dan social distancing menyebabkan banyak orang beralih jadi jualan online, sehingga mengakibatkan tren ekonomi digital yang semakin berkembang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Jasmine Rizafa dengan NIM terakhir 385 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang proteksi ekonomi dampak pada bisnis. Proteksionisme merupakan penggunaan regulasi pemerintah untuk membatasi impor barang dan jasa. Negara-negara seringkali menggunakan tindakan proteksionisme ini untuk menjaga diri terhadap praktik seperti dumping. Pada abad ke-17 dan ke-18, pelaku bisnis dan pemerintah menunjang keyakinan ekonomi, yaitu merkantilisme, yang merupakan gagasan agar sebuah negara menjual lebih banyak barang kepada negara lain daripada negaranya sendiri. Maka dari itu, pemerintah menaikkan tarif atau pajak yang dikenakan pada barang impor. Dengan demikian, membuat barang impor menjadi lebih mahal. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Cindy. Perkenalkan, nama saya Cindy Puspitasari dengan NIM 2020-110261. Di sini saya akan menjelaskan tarif dan organisasi-organisasi yang mempunyai tujuan untuk menghapus rintangan-rintangan di perdagangan internasional. Dua jenis, yaitu tarif protektif dan tarif pendapatan. Tarif protektif ini juga bisa dipanggil dengan pajak impor. Tarif ini yang dirancang untuk menaikkan harga retail produk impor, sehingga harga barang domestik ini menjadi lebih kompetitif. Tarif ini juga untuk menyelamatkan lapangan pekerjaan bagi pekerja domestik dan menjaga agar industri, khususnya perusahaan yang berada pada awal, tidak tertutupi oleh perusahaan-perusahaan asing. 2. Tarif pendapatan yang dirancang untuk mengumpulkan uang bagi pemerintah. Tarif ini biasanya digunakan oleh negara-negara yang berkembang untuk membantu industri yang baru berdiri untuk bersaing dengan pasar-pasar global. Organisasi yang memiliki upaya untuk menghapus rintangan terdapat perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. 1 adalah organisasi WTO atau World Trade Organization. Pada tahun 1948, pemimpin pemerintahan dan 23 negara di seluruh dunia membentuk General Agreement of Tariff on Trade atau disebut dengan GATT. Sebuah forum ini adalah sebuah forum internasional untuk menegosiasikan pengurangan pembatasan perdagangan secara mutual. Pada tahun 1994, tarif ini diturunkan sekitar 38% dan aturan-aturan dagang dikembalikan ke area-areanya. Uruguay Rome juga mendirikan WTO, adalah World Trade Organization, itu untuk menengahi perselisihan dagang antar negara, dan tujuannya itu untuk mengawasi isu-isu perdagangan lintas batas dan praktik-praktik global. Isu-isu perdagangan ini diharapkan dipecahkan oleh WTO dalam waktu 12 hingga 15 bulan. Sebuah kesalahan ini mengasumsikan bahwa WTO ini memecahkan semua masalah perdagangan global seperti regulasi, terus masalah legal, dan juga celah-celah lebar yang membagi antara negara-negara berkembang. Itu negara-negara berkembang yang ikut di WTO ini sekitar 80%. Pasar global itu merupakan isu-isu yang belum dipecahkan oleh GATT dan WTO loh. Karena pasar bebas ini atau pasar bersama ini yang menciptakan aliansi regional yang mengorbankan ekspansi global pasar bersama atau common market atau blok perdagangan. Pasar bersama ini adalah kelompok regional negara-negara yang mempunyai tarif eksternal yang sama tanpa tarif internal, dan koordinasinya itu hukum. Hukum ini bertugas untuk memfasilitasi pertukaran antar negara. Contohnya adalah Uni Eropa
dan South American Common Market yang disebut juga Mercosur. Referensi materi kita ambil dari 4 sumber, yaitu